Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatrip Nuhamdi di channel Bang Fatrip tentunya. Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 198. Oke, jadi seperti kita tahu pada chapter sebelumnya, Asta dan Yuno sedang melawan sang iblis. Di chapter kali ini pun si iblis belum kalah guys, dan pertarungan pun masih berlanjut tentunya. Tapi nggak cuma itu aja, di chapter kali ini gue juga udah mengumpulkan poin-poin penting yang menarik untuk kita bahas tentunya. Langsung aja yang pertama, serangan Asta dan Yuno tidak mempan. Ya, jadi seperti yang kita tahu guys, pada cerita atau chapter sebelumnya, terlihat Asta dan Yuno berhasil menyerang sang iblis pada akhir-akhir chapter. Namun ternyata di chapter kali ini terlihat serangan Asta dan Yuno tidak berdampak apa-apa bagi sang iblis. Ya memang sih serangan Asta dan Yuno saat itu menimbulkan sedikit goresan bagi si iblis guys. Tapi lagi-lagi dengan magic word-nya dia mengucapkan kata penyembuhan sehingga lukanya itu sembuh dengan seketika. Ya itu berarti sampai chapter kali ini kekuatan sang iblis masihlah sangat OP dibandingkan kekuatan Asta dan Yuno guys. Lanjut yang kedua, Grimoire Asta seharusnya menjadi milik sang iblis. Oke, jadi saat sedang melakukan pertarungan dengan Asta dan Yuno, di sini ada perkataan dari sang iblis yang menarik perhatian gua, guys. Ya, di sini si iblis berkata kepada Asta, Grimoire yang seharusnya menjadi milikku. Nah, dari kalimat ini muncul sebuah pertanyaan, guys. Kalau misalkan dulu Grimoire Asta ini menjadi milik sang iblis, lalu dari mana munculnya iblis yang ada dalam diri Asta? Apakah ada orang yang sengaja memanggil iblis Asta untuk merasuki Grimoire-nya sebelum Grimoire-nya ini dikuasai oleh iblis Lone? Ataukah jangan-jangan iblis Asta ini muncul dengan sendirinya gitu? Bahkan di narasi selanjutnya pun si iblis ini sadar betul guys kalau ada iblis di dalam diri Asta. Ya, di sini sang iblis berkata, "Aku tidak tahu iblis macam apa kau ini, tapi akan kuberikan Grimoire itu padamu." Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu gitu bahwa si iblis ini sadar betul bahwa ada iblis lain di dalam dirinya Asta. Tapi si iblis ini juga nggak tahu iblis macam apa yang ada di dalam dirinya Asta ini. Tapi kayaknya si iblis ini udah nggak ambil pusing lagi guys dengan iblis lain yang ada di dalam dirinya Asta. Dan kalau kalian bertanya kenapa iblis Lone ini merelakan Grimoire Asta demi iblis yang ada di dalam diri Asta, mungkin jawabannya adalah karena iblis ini sudah mendapatkan Grimoire lain, yaitu Grimoire-nya Patri. Tapi guys, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, jika sebuah Grimoire berdaun semanggi 5 harus dirasuki iblis untuk mendapatkan kekuatan iblis, lalu dari mana munculnya iblis Asta ini? Sejauh ini sih yang gue dapatkan ada dua teori ya tentang beredarnya atau munculnya iblis Asta ini. Teori yang pertama, dengan terakhirnya Grimoire berdaun semanggi 5 itu juga bisa melahirkan atau memunculkan iblis baru. Itu teori yang pertama. Dan teori yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dahulu memang ada orang yang sengaja memanggil iblis lain untuk merasuki Grimoire-nya Asta sebelum Grimoire-nya ini dikuasai oleh iblis Lone. Kita manggilnya iblis Lone aja ya, biar nggak ketuker-tuker gitu antara iblis Asta sama iblis yang baru saja muncul. Nah, seperti biasa gue perlu pendapat dari kalian semua nih guys. Kalau menurut kalian sendiri, kalian lebih setuju sama teori 1 atau teori 2? Atau kalian punya teori atau pendapat sendiri? Coba kalian tuliskan di komen, oke? 3. Rades dan Valtos mengintip dan bersembunyi. Oke, selanjutnya kita melihat dua orang yang keberadaannya baru saja dimunculkan lagi di Istana Bayangan guys. Ya, kedua orang ini adalah Rades dan Valtos. Ya, di sini kita melihat Rades dan Valtos yang sedang bersembunyi dan ketakutan. Dan memang seperti yang kita tahu sebelumnya, Rades dan Valtos ini mengejar Patri atau Leech palsu menuju Istana Bayangan gitu untuk melakukan balas dendam. Tapi ternyata sesampai di Istana Bayangan dan sudah bertemu dengan Patri atau Leech palsu, mereka malah nggak berani keluar gitu karena takut akan keberadaan sang iblis. Di sini Rades juga masih manggil Patri dengan nama Leech. Ya, karena memang si Rades ini nggak tahu guys identitas asli dari si Patri ini. Makanya dia masih manggil Patri dengan sebutan Leech. Jadi kalian jangan heran ya kalau si Rades ini manggil Patri dengan Leech gitu. Walaupun saat ini mereka sedang ketakutan dan bersembunyi, tapi gue yakin nanti pasti lama-kelamaan akan ada momen di mana mereka berdua harus terpaksa bertarung dengan musuh yang ada di sana. Jadi kita tunggu aja aksi dari mereka berdua guys. Yang keempat, Grimoire Patri berubah menjadi daun semanggi 5. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik nih guys. Jadi seperti kita tahu sebelumnya, setelah diberikan fakta-faktanya oleh sang iblis, di sini Patri merasakan gejolak emosi yang sangat luar biasa. Dan karena rasa emosi ini, di chapter sebelumnya, daun Grimoire Patri terlihat perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Nah, di chapter kali ini nggak cuma berubah menjadi hitam aja, tapi tiba-tiba muncul cabang daun baru di Grimoire Patri ini, sehingga Grimoire Patri berubah menjadi Grimoire berdaun semanggi 5. Wow, sungguh mengagetkan sekali guys. Ya betul guys, telah terakhir Grimoire berdaun semanggi 5 baru pada chapter kali ini. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, Grimoire berdaun semanggi 5 akan terakhir saat pemilik Grimoire berdaun semanggi 4 mengalami keputusasaan. Lanjut yang kelima, tujuan sang iblis mengincar Grimoire berdaun semanggi 5.
Ya, adegan selanjutnya sang iblis terlihat sangat senang Grimoire Berdaun Semanggi 5 terakhir kembali. Ya, dari sini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih si iblis ini gitu seneng dan rela ngerencanain semuanya cuma demi Grimoire Berdaun Semanggi 5 doang. Ya, jadi seperti yang dikatakan iblis di sini guys, dengan adanya Grimoire Berdaun Semanggi 5, itu artinya sang iblis akan mendapatkan kekuatan dan wujud yang sesungguhnya. Ya, jadi seperti yang kita tahu guys pada chapter-chapter sebelumnya gitu, bahwa iblis yang saat ini muncul wujudnya belumlah sempurna karena dia memerlukan Grimoire Berdaun Semanggi 5 untuk menyempurnakan wujudnya. Dan sebentar lagi tujuan dari sang iblis ini akan terwujud guys, karena Grimoire Berdaun Semanggi 5 sudah terakhir kembali. Jadi tinggal menunggu waktu aja bagi sang iblis untuk merasuki Grimoire dan pemiliknya untuk mendapatkan wujud yang sempurna. Lalu kalau iblis ini sangat berambisi untuk menguasai Grimoire dan tubuhnya Patri, lalu bagaimana dengan iblisnya Asta? Apakah iblis Asta juga menginginkan hal yang sama? Jawabannya adalah iya guys. Iblis yang ada di dalam diri Asta juga memiliki keinginan untuk menguasai tubuh fisik Asta. Kalau kalian nggak percaya, kalian tonton aja coba episode 63 yang adegan dimana Asta sedang berbicara dengan sang iblis di alam bawah sadarnya. Untungnya saat itu Asta bisa menahan kekuatan sang iblis sehingga tidak terjadi perubahan secara full. Karena kalau waktu itu Asta berubah full demon secara mendadak, mungkin saat ini sang iblis sudah menguasai tubuh Asta guys. Jadi kayaknya tuh si ras iblis ini memerlukan Grimoire Berdaun Semanggi 5 dan juga wadah untuk menyempurnakan wujud dan kekuatannya guys. Jadi seperti itu. 6. Patri berubah menjadi Dark Elf. Ya, setelah Grimoire-nya berubah menjadi Grimoire Berdaun Semanggi 5, di sini Patri seperti tubuh tanpa jiwa, diem gak bergerak guys. Ya, di sini hati Patri sudah benar-benar kosong, kegelapan sudah menyelimuti dirinya. Ya, saat kegelapan sudah menguasai dirinya tanpa terduga, di chapter kali ini Patri berubah menjadi Dark Elf. Ya, di sini Patri sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Di dalam pikirannya hanyalah tentang kebencian, dan kebencian guys. Nggak cuma penampilannya aja yang berubah, tapi di sini kekuatan Patri juga menjadi semakin kuat setelah menjadi Dark Elf. Di sini pun elemen sihir Patri juga berubah, yang tadinya like magic sekarang berubah menjadi dark like magic. Pokoknya serba dark dah, serba gelap gitu. Dan kecepatan serang sihir cahaya kegelapannya ini pun lebih cepat dari serangan dia sebelum-sebelumnya gitu. Jadi makin cepat gitu. Bahkan Yuno yang memakai mana zone pun juga masih bisa terkena serangannya. Jadi kalian bisa bayangin kan gimana cepatnya serangan dark light magicnya si Dark Elf Patri ini. Untungnya di sini Asta yang terkena serangan langsung masih bisa selamat guys, berkat kekuatan anti sihirnya yang saat itu sedang meluap-luap. Kalau enggak pasti udah tamat tuh si Asta guys. Lanjut yang ketujuh. Dulu Leeds juga merasakan keputusasaan yang sama seperti Patri. Oke, di tengah-tengah chapter di sini kita melihat sang iblis kembali membicarakan tentang hal 500 tahun yang lalu. Nah, yang uniknya di sini adalah gambar dari manganya. Jadi gambar di manganya ini tidak menggambarkan seorang Patri gitu guys, tapi menggambarkan orang lain. Dan gambar ini sepertinya gambar dari Leeds. Nah, dari sinilah muncul sebuah pertanyaan. Apakah 500 tahun yang lalu Leeds juga merasakan keputusasaan yang sama seperti Patri? Kemungkinan jawabannya adalah iya. Karena seperti yang kita tahu di sini, Grimoire Berdaun Semanggi 5 itu terakhir berkat adanya keputusasaan dari pemilik Grimoire Berdaun Semanggi 4. Dan sebelum kita mengetahui bahwa dulunya Leeds adalah pemilik Grimoire-nya Asta, sebelumnya kita juga tahu bahwa Leeds adalah pemilik Grimoire Berdaun Semanggi 4. Ya, jadi ada kemungkinan Leeds dulu juga merasakan keputusasaan sehingga Grimoire-nya berubah menjadi Grimoire Berdaun Semanggi 5 guys. Gak cuma itu aja, bukti lainnya juga ada pada chapter sebelumnya, lebih tepatnya chapter 196. Di sini iblis pernah berkata bahwa dia akan membuat Patri merasakan keputusasaan yang sama dengan Leeds. Ya, kata-kata tersebut juga semakin memperkuat bahwa dulunya Leeds juga merasakan keputusasaan yang sama seperti Patri. Nah, yang jadi pertanyaan lagi sekarang adalah apakah dulunya Leeds juga kehilangan kesadaran sama seperti Patri? Kalau untuk berubah menjadi Dark Elf, gue sih nggak tahu ya guys, gue belum tahu gitu. Cuman ada teori di website Black Clover Fandom Wikia yang mengatakan bahwa Leeds lah identitas asli dari iblis kuno atau Demon God yang dihentikan oleh Kaisar Sihir pertama. Dan soal teori Leeds yang menjadi Demon God ini sebenarnya gue udah pernah bikin videonya dulu ya guys. Jadi daripada gue jelasin ulang panjang-panjang, mendingan buat kalian yang belum nonton, kalian nonton dulu videonya di sini. Oke, nggak cuma itu aja, tapi kita lihat di sini wajah dari iblis kuno atau iblis raksasa atau Demon God ini berbeda dari iblis-iblis yang lain. Ya, wajah iblis raksasa ini atau iblis kuno ini memiliki sebuah tanda wajah yang sama seperti para elf yang bereinkarnasi. Dan ini semakin memperkuat dugaan bahwa dulunya iblis kuno ini merupakan seorang elf, yang diduga elfnya adalah Leeds. Kalau kalian sendiri gimana nih guys? Kalian setuju gak sama teori ini tentang Leeds yang berubah menjadi iblis kuno setelah mengalami keputusasaan? Atau kalian punya opini dan pendapat sendiri? Coba kalian tuliskan di komen, oke? 8. Iblis membawa Grimoire Patri.
Oke, setelah Patri berubah menjadi Dark Elf dan mengamuk, di sini terlihat sang iblis menggunakan momen tersebut untuk pergi keluar. Nah, yang uniknya di sini sang iblis pergi keluar dengan membawa Grimoire-nya Patri, guys. Bahkan Dark Elf Patri ini tidak perlu menggunakan Grimoire lagi untuk mengeluarkan sebuah sihir, guys. Ya, dengan keputusan iblis yang pergi membawa Grimoire Patri ini menjadi semakin memperkuat dugaan bahwa ras iblis itu bisa merasuki dan menguasai baik raga dan kekuatan dari pemilik Grimoire Berdaun Semanggi 5. Dan mungkin juga alasan si iblis membawa Grimoire Patri ini agar dia tidak kehilangan Grimoire Berdaun Semanggi 5 lagi seperti 500 tahun yang lalu. Lanjut yang ke-9, bantuan datang. Munculnya Kapten Yami dan Kapten Nozel. Ya, jadi saat itu Asta dan Yuno sedang kerepotan melawan Dark Elf Patri, guys. Bahkan pada akhir chapter sepertinya Patri terlihat makin marah gitu dan akan meledakkan kekuatan sihirnya. Nah, karena merasakan kekuatan energi sihir yang sangat kuat ini, tidak lama setelah itu, datanglah Kapten Yami dan juga Kapten Nozel. Ya, kedatangan dua kapten ini tentunya menjadi bala bantuan yang sangat berguna untuk melawan Dark Elf Patri. Nih, buat kalian yang nanya nih ya dari kemarin, di mana Bang Kapten Yami, di mana Bang Kapten Yami? Nih, dimunculin nih pada chapter kali ini nih. Jadi sabar aja gitu. Dan prediksi gua, ini sih prediksi gua aja ya guys. Jangan dianggap serius gitu, cuman prediksi aja. Jadi nanti kayaknya si dua kapten ini bakal melawan atau menahan Dark Elf Patri. Sedangkan Asta dan Yuno akan meninggalkan mereka dan mengejar sang iblis. Karena menurut gue pribadi, dua kapten ini udah cukup gitu untuk menahan kekuatan dari Dark Elf Patri. Dan yang ke-10, bonus. Ya, jadi yang ke-10 ini bonus aja ya guys. Jadi tuh ada yang nanya sama gue di DM Instagram. Jadi yang nanya tuh ini adalah Calvin Alexander. By the way, thanks ya buat Calvin udah nanya gitu. Ya, jadi di sini dia kayaknya masih kurang paham tentang salah satu perkataan iblis yang ada di chapter kali ini guys. Yaitu yang pas bagian iblis berkata, manusia yang ditakdirkan dari anak persilangan elf dan manusia, serta manusia yang tidak memiliki sihir yang memegang Grimoire Berdaun Semanggi 5. Nah, dari kata-kata ini dia tuh nanya lagi, apakah Yuno dan Asta pada saat dilahirkan selamat dan ada time travel? Sampai sang iblis pun tahu. Kalau menurut gue sendiri sih Asta dan Yuno lahir dengan selamat, itu jelas lah ya. Karakternya aja ada sampai saat ini gitu, jadi udah jelas dia lahir dengan selamat. Tapi kalau soal time travel, mungkin maksudnya di sini adalah tentang asal-usul Asta dan Yuno guys. Jadi itu banyak banget yang beranggapan bahwa sebenarnya Asta dan Yuno ini lahir di zaman Leeds dan Kaisar Sihir pertama, yang itu berarti pada 500 tahun yang lalu. Sehingga muncullah teori time travel ini. Kalau untuk Asta gue sih nggak tahu ya, tapi kalau untuk Yuno gue bisa membantah itu guys. Kenapa gue bisa bantah itu? Ya simple aja sih, karena Yuno mempunyai reinkarnasi. Itu berarti Yuno memang berasal dari zaman ini, bukan zaman dulu. Dan reinkarnasinya Yuno itu adalah anaknya Leeds. Jadi bedain ya guys antara reinkarnasi dan anak gitu. Jadi gue jelaskan lagi ya, Yuno bukanlah anak dari Leeds dan Tetia. Melainkan di dalam diri Yuno ada jiwa dari anaknya Leeds dan juga Tetia. Jadi udah jelas ya kalau Yuno itu bukan anaknya Leeds gitu. Justru menurut gue yang misterius ini adalah Asta guys. Karena sampai sekarang belum ada penjelasan pasti gitu tentang si Asta ini terikat dengan siapa di masa lalu sehingga dia memiliki Grimoire Berdaun Semanggi 5. Dan soal asal-usul mereka berdua gue juga belum tahu kepastiannya guys, soalnya belum ada teori yang konkret gitu. Dan ini pun masih sebuah misteri. Jadi sebaiknya kita ikutin aja dulu jalan ceritanya seperti apa. Jangan buru-buru buat berspekulasi. Dan soal iblis ini tahu tentang mereka berdua itu simpel aja sih sebenarnya. Karena iblis ini memang bisa merasakan atau sensoring kekuatan seseorang. Dan itu kayaknya hal umum deh di dunia Black Clover. Ya buktinya aja semua orang bisa tahu gitu, bisa tahu dan merasakan kalau Asta nggak punya mana. Jadi untuk merasakan kekuatan sihir seseorang atau mana seseorang ini adalah hal biasa dalam dunia Black Clover guys. Cuman bedanya si iblis ini bisa tahu ada iblis lain di dalam diri Asta. Itu yang membedakan si iblis ini dengan orang lain. Ya itu aja sih jawaban dari gua. Dan kalau misalnya belum ada yang kejawab ya gua mohon maaf ya. Ya itu aja sedikit video pembahasan gua tentang manga Black Clover chapter 198. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata gua mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Oke. Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan kalian subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Jangan lupa untuk like and share-nya juga. Terus nggak ketinggalan buat follow IG gue di @fatur198. Pokoknya stay tune terus, tunggu video-video selanjutnya, dan terima kasih.